Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 28 Agustus 2025. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Kemarin gereja memperingati Santa Monica, ibunda dari Agustinus. Hari ini kita memperingati Agustinus. Ia lahir di Tagaste pada 13 November tahun 354. Masa mudanya sangat kacau. Agustinus menganut aliran sesat Manikeisme, hidup dalam perkawinan yang tidak sah dan punya anak di luar nikah. Pada tahun 383, Agustinus berjumpa dengan Uskup Ambrosius yang mengubah jalan hidupnya. Dalam gereja, ia mendengar suara seorang anak yang mengatakan, "Tole lege," yang berarti ambillah dan bacalah. Agustinus mengambil kitab suci itu, membuka dan membacanya tepat pada ayat yang mengatakan, "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu." Pada usia 33 tahun, Agustinus dibaptis dan menempuh pendidikan sebagai seorang calon imam. Pada tahun 391 ia ditabiskan menjadi imam dan pertama kali ia ditugaskan di Hippo. Agustinus adalah imam yang sangat cerdas. Khotbah-khotbahnya menggugah hati banyak orang. Pada tahun 395 ia diangkat menjadi uskup di Hippo. Ia meninggal pada 28 Agustus tahun 430. Hingga kini tulisan-tulisan dari Santo Agustinus masih dipelajari dan buah dari pikirannya banyak mempengaruhi ajaran gereja. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 24 ayat 42 sampai dengan 51. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana Anak Manusia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya menjalani masa orientasi pastoral, saya diutus ke paroki Santo Yusuf Batang, Keuskupan Purwokerto. Di tengah masyarakat yang beragam, ada yang menarik, yakni kami digilir sebulan 2 kali
atau tiap 2 minggu 1 kali untuk melakukan kegiatan siskamling di pos ronda. Acaranya mulai dari jam 11 malam sampai dengan subuh jam 5. Yang menarik, sambil berkeliling tiap jamnya, yang tugas jaga ronda ini akan mengambil atau mengumpulkan jimpitan atau jumputan bahasanya. Yakni berupa beras atau uang yang diletakkan di depan rumah. Kalau beras itu ditaruh di macam botol plastik, ditaruh segelas beras atau seberapa banyak seikhlasnya. Dan kami yang jaga setiap jam akan berkeliling sembari mengambil jimpitan jumputan itu. Luar biasa. Ini adalah sedekah yang diberikan bagi mereka yang jaga. Maka di RW kami kala itu begitu kompak dan tidak ada kejadian kemalingan. Sampai saat itu ya, saya ketika toper dibuatkan sama Bapak RW, Bapak RT, KTP yang beralamat di Batang. Luar biasa. Saking kita kompak dan akrab. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini, Yesus bersabda, berjaga-jagalah. Sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugas jaga itu ketika tuannya datang. Sabda ini menguatkan kita untuk setia berjaga-jaga, siap sedia karena kita tidak tahu kapan sang tuan rumah akan datang, akan pulang. Yesus mengingatkan kita agar jangan lengah, abai dan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Arti dari kata setia berjaga adalah menunaikan tugas dan bertanggung jawab atas hidup sebagai anugerah yang Tuhan beri. Tugas mewartakan kabar gembira, mendaburkan kebaikan, menjadi duta damai dan duta-duta cinta kasih dan melaksanakan segala kehendak Allah. Inilah yang perlu kita perjuangkan. Nggak perlu untuk berpikir yang muluk-muluk untuk melakukan tugas berjaga-jaga ini. Cukup dimulai dari diri kita sendiri yang setiap hari bersyukur, berdoa, peduli, bersaksi dan berbela rasa. Saya kira ini sudah menunaikan sebuah sikap setia berjaga-jaga. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Sikap setia berjaga-jaga dalam menantikan Tuhan dalam firman hari ini dikisahkan dengan sangat indah. Kalau pada akhirnya sang tuan rumah akan mengangkat hamba yang setia itu menjadi pengawas segala miliknya. Kepada kita yang setia melaksanakan tugas akan diberikan kepercayaan yang lebih lagi. Maka mari kita selalu berjaga-jaga. Jangan abai, lengah dan lalai. Sebab hari Tuhan tidak ada yang tahu kapan datangnya. Dan setiap dari kita yang setia berjaga-jaga, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih lagi bagi kita. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.